ya Rabbal Alamin. Sahabat dai seperjuangan yang saya banggakan, kemudian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Sebelum saya berceramah, saya ingin pantun, boleh? Jalan-jalan ke Lampung, jangan lupa mampir ke IAIN. Salam cinta dari Gunawan dai muda asal Lampung yang ingin menyapa. Apa kabar hadirin? Sehat semua? Alhamdulillah. Izinkan Gunawan berdiri di sini bukan untuk menampilkan wajah Gunawan yang ganteng ini, tetapi ingin menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan Islam dan kemajemukan dalam beragama. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Data sensus penduduk mencatat 87,13% penduduk Islam mayoritas beragama muslim. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Hadirin ada yang tahu? Yang pertama adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini menandakan bahwa Indonesia memiliki kemajemukan dalam beragama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memperhatikan kemajemukan dalam beragama. Maka Islam menawarkan sebuah konsep dalam kemajemukan beragama, yaitu moderasi beragama atau kita kenal dengan Islam wasatiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahidah. Dan demikian kami jadikan kamu umat muslim, umat tengah-tengah dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad sebagai saksi atas perbuatan kamu. Ayo kita kaji hadirin, di dalam ayat ini moderasi atau kita kenal dengan istilah Islam wasatiyah berasal dari bahasa wasat. Al-Imam Asfahani mengartikan wasat yaitu sawaun, yang artinya tengah-tengah di antara dua batas, atau sama dengan keadilan. Para penafsir klasik seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, serta Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengartikan wasat yaitu umat yang baik dan adil, al-udur wa khiyar. Kemudian para ulama kontemporer seperti Al-Imam Ibnu Zaril, Al-Imam Yusuf Al-Qardawi, serta Profesor Muhammad Quraisy Shihab mengartikan ummatan wasaton adalah umat yang adil, baik, tengah-tengah, seimbang dan moderat sesuai dengan konteks saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Yang kita ketahui, kota Madinah itu memiliki kemajemukan dalam beragama. Ada agama Nasrani, Yahudi, ada suku Haus, Khazraj, Bani Qainuqa, Bani Nazir dan Bani Quraizoh, dan ada kaum Ansor dan Muhajirin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa misi ajaran Islam yaitu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah aku diutus di semesta alam ini untuk membawa agama yang rahmatan lil alamin, agama yang kasih sayang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan sebuah perdamaian, menciptakan sebuah keharmonisan. Maka dibentuklah suatu perjanjian yang kita kenal dengan piagam Madinah. Apa hadirin? Piagam Madinah. Inilah dasar hadirin.
Islam sangat memperhatikan dalam kemajemukan dalam beragama. Maka hadirin, Islam wasatiyah atau moderasi beragama sangat cocok kita terapkan di negara tercinta kita Indonesia yang memiliki kemajemukan terutama dalam beragama. Setuju hadirin? Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut hadirin. Lanjut. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Muhammad Quraisy Shihab menyebutkan ada 3 pilar penting dalam mewujudkan Islam wasatiyah. Kira-kira yang hadir di sini ada yang tahu? Yang pertama adalah pilar keadilan, yaitu masyarakat memiliki persamaan dalam hak. Yang kedua ada pilar keseimbangan yang merupakan wujud tonggaknya sebuah keadilan. Yang ketiga yaitu toleransi, menghormati dan saling menghargai. Modernitas tidak menghilangkan kultur budaya. Islam tidak menghilangkan budaya, tetapi Islam memberikan warna di dalam kebudayaan dan tetap menjaga tradisi yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang berbuat baik dan berpalinglah terhadap orang-orang jahilin. Di dalam ayat ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad kepada umatnya agar kita menjadi orang yang baik, menyuruh untuk melakukan kebaik dan tetap menjaga tradisi yang baik. Al-Imam Abu Muzaffar Al-Sam'ani menyebutkan makna dari bil 'urfi, yaitu untuk suatu yang dikenal di dalam masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi untuk saling berinteraksi sosial. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang terdapat di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anni Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah qala al-hanifiyatu samhatu." Ani Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika pernah ditanyakan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul adyani ahabbu ilallah, agama apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-hanifiyatu samhatu, yaitu agama yang lurus dan moderat. Di dalam hadis ini hadirin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tetap saling mencintai dan bagaimana membatasi dalam toleransi, dalam moderasi beragama. Tidak saling berpecah belah, tidak saling bermusuhan, tetapi tetap menjaga persatuan. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Hadirin, oleh karenanya Islam harus mewujudkan nilai-nilai Islam yang memiliki kemuliaan. Umat Islam harus memberikan peradaban yang baik dan kemaslahatan bagi umat. Setuju? Siap. Islam tidak memandang agama itu sama, tetapi bagaimana Islam memperlakukan agama itu sama. Maksudnya Islam menghargai perbedaan. Umat Islam tetap menjalankan agamanya, umat Kristen tetap menjalankan agamanya, karena kita memiliki konsep lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bahkan di dalam undang-undang 1945 pasal yang ke-29 dikatakan, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah dan ajarannya, kepercayaannya masing-masing. Untuk apa hadirin? Ada yang tahu? Yaitu untuk menjaga persatuan dalam bingkai merawat kemajemukan di negara tercinta kita, yakni
Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, mari kita senantiasa mewujudkan sikap kasih dan sayang sehingga kerukunan dalam kita berhubungan sosial tetap terjaga. Tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetap untuk bergotong royong dan bersama. Demikian hadirin, kesimpulannya adalah yang pertama, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, Islam tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Yang ketiga, yaitu Islam sangat memperhatikan dalam kemajemukan beragama. Yang keempat, mari kita sebagai umat muslim untuk mewujudkan sikap toleransi dalam beragama, kita tetap untuk saling bergotong royong. Setuju? Kita tetap saling bekerja sama. Setuju? Kita tetap saling bersama untuk saling berbudaya. Setuju? Dan kita tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Siapnya hadirin? Siap, insya Allah. Demikian hadirin, bagaimana Islam memandang dalam kemajemukan dalam beragama ini, memiliki misi ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Islam memiliki suatu yang memerintahkan kepada umatnya agar tidak diskriminatif, tetapi untuk menjaga persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan tetap untuk berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabarani di dalam kitabnya Jami'ul Bayan halaman juz 4 halaman 30 menyebutkan di dalam ayat ini Allah merintahkan kita agar tetap untuk bersatu walaupun kita berada dalam perbedaan. Demikian hadirin apa yang dapat Gunawan sampaikan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang harmonis sehingga terciptalah sebuah perdamaian, keharmonian dan kerukunan di sama kita. Ada sebuah syair yang dilantunkan oleh penyair Opik. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Terima kasih. Al-haqqu min rabbina, kebenaran adalah milik Allah dan kesalahan milik Gunawan pribadi. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta dengan nomor urut 006 dari IAIN Metro atas nama Gunawan. Kami persilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Berapa menit?